Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Tengoklah Tuhan sekarang menunggu saya dan kau. Hai marilah yang terhilang, marilah. Ku memanggil engkau dengan kasih-Nya. Hai marilah, janganlah abaikan ajaran Tuhan terhadap saya dan kau. Ingatlah berkat dan kemurahan-Nya bagi saya dan engkau. Hai marilah yang terhilang, marilah. Ku memanggil engkau dengan kasih-Nya. Hai marilah, marilah. Mari kita berdoa. Saya minta saudara Tengkong membuka dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau bukan kami. Terima kasih bahwa Engkau yang mau mengajar dan mengajarkan. Oh Tuhan, Engkau bukakan kekayaan kerajaan-Mu agar kami boleh makin bisa lebih menikmati dan mengalaminya. Dan kami boleh berjalan makin dekat dengan Engkau. Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba, pakai dia sebagaimana Kau mau. Tuhan, berkati kami semua, berkati rumah kami semua. Karena nama-Mu yang menjadi pertanda. Muramu ya amata narikuna pada balik asalom salana garia o wahelam ya fene maya karasela hota ematalam amora emagala Yosef Allah. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kau urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dengan sempurna dalam hidup kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Kau Allah yang maha kuasa, tinggal di tempat yang maha tinggi. Kami tidak dapat meraih Engkau, tapi Kau juru selamat kami, tinggal di hati kami, selalu menyertai kami. Anugerah ini Kau berikan kepada kami, Tuhan, supaya kami boleh hidup dalam kemenangan dan bahagia. Jadikan itu dalam hidup kami, Tuhan. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Tuhan, Engkau baik. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami, Tuhan.
Terima kasih Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Kebijaksanaan Salomo 16 ayat 15-16. Kebijaksanaan Salomo 16 ayat 15-16. Begini bunyinya. Mustahilah sama sekali melepaskan diri dari tanganmu, sebab para fasik yang menolak untuk mengenal engkau telah didera dengan kekuatan lenganmu dan dikejar-kejar oleh hujan lebat yang luar biasa, oleh hujan es dan guntur gemuruh yang tak terelakkan, lalu habis ditelan api. Saudara, dikira itu kalau ucapan kayak begini itu ucapan kuno. Mustahil orang melepaskan diri dari tangan. Yang sekarang sedang terjadi itu, walaupun kita tidak tahu persis, adalah salah satu dari ini. Coba bayangin, mungkin bisa disebabkan karena badai Tina, mungkin karena badai apalagi dikasih nama semua. Oke. Dan mungkin itu bisa dibaca oleh para perakiraan cuaca, betul. Tapi saudara nggak pernah pikirkan kenapa itu sekarang tuh angin dan badai itu tetap ada di belahan utara dunia ini. Dan kenapa di sana banjir, itu negara-negara modern, negara-negara canggih, kenapa banjir? Tanya terus, nah kenapa di daerah tropis itu sekarang kering? Ingat nggak yang ada dikatakan di Alkitab? Ada nanti sini basah, sana kering. Yang basah jadi bencana, yang kering juga bencana. Jadi kita nggak bisa bilang kepada dunia belahan utara, kamu banjir, aku enggak. Kamu banjir, aku paceklik. Dan saudara-saudara, kelihatannya ini kayak membabat seluruhnya. Kayak nyisir bumi dengan sisir yang sama. Tapi ternyata enggak. Kalau kita lihat global, lihat begitu saja, iya. Tapi di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah musibah itu, ada pilihan-pilihan tertentu. Saudara, ada yang survive, ada yang keluar dengan selamat. Nah, seringkali nggak diceritakan karena itu bukan sensasi. Kalau sensasi itu mati 1000, mati 200, mati berapa gitu. Nah, memang kalau di tengah mati 200 ada satu anak kecil yang hidup di antaranya, ya itu diceritakan. Lebih banyak orang menceritakan yang mati. Saudara, kenapa? Kita nggak tahu. Tuhan itu kita nggak bisa lepas loh dari tangan. Saya kasih tahu saudara. Nanti kita tenang-tenang, orang lain pada tenang-tenang. Tuhan milih. Kita yang cilaka. Jangan saudara pikir karena saudara Kristen nggak bakalan cilaka. Kristen yang mana, kayak apa dulu? Kristen yang betul gimana? Ingat nggak? Ada seorang pendeta, dia terkenal, dia suka khotbah di TV. Satu hari saya naik bis malam dari Semarang itu ke Jakarta. Bisnya cuma nyenggol sedikit belakangnya. Di seluruh bis nggak ada yang lecet, cuma satu pendeta mati, kegencet. Saudara tahu. Jadi jangan mikir, kita pokoknya udah Kristen nggak apa-apa. Ini dulu, Kristen yang mana dulu? Ada banyak orang Kristen yang fasik, yang melepaskan diri dari Allah, dari tangan Tuhan, yang mau jalan sendiri. Loh, kalau saudara memang Kristen, saudara jalan nurut Tuhan. Orang nurut sama orang jalan sendiri itu kan ketahuan. Ketahuan kan? Nah, kalau saudara suka bingung, berarti saudara jalan sendiri. Kalau saudara ikut Tuhan, yang mana bingung? Masalah apa?
Oh selalu saudara ikut Tuhan. Tuhannya nggak pernah kena dibikin macet. Nah, presiden aja nggak pernah kena macet kecuali satu hari benar-benar. Nah, jalannya memang macet, biarpun disenggol, biarpun ditendangi sama forridernya juga tetap macet. Saudara, Tuhan tidak pernah macet. Jalannya adalah jalan yang lurus. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, gak mungkin saudara butuh jalan. Gak mungkin. Saya bisa bilang, ada anak saya sendirinya saya bilang. Dia bilang, udah beres. Saya bilang, belum. Sebab jalannya masih nyerendet. Kalau kita benar dengan Tuhan, sama sekali benar, jalan kita nggak ada yang nyerendet. Mana mungkin nyerendet? Tuhan jalannya sempurna. Kita ikut Dia. Masa? Jadi kita seringkali itu ngiburin diri malahan. Kalau sudah jadi Kristen, saudara jadi Kristen, namanya Kristen ya, seperti Kristus. Saudara hidup nyerendet, hidup susah payah, kurang dan macam-macam. Kristen. Saya nggak bilang kalau jadi Kristen terus kaya raya, jadi konglomerat, enggak. Tapi tidak pernah orang yang benar, milik Kristus, dengar Dia, nurut Dia, tidak pernah nyerendet. Itu yang hebat. Orang kaya banyak, tapi orang yang nggak nyerendet sedikit sekali. Saudara tahu, orang kaya banyak, tapi orang kaya semua punya masalah, kaya masalah juga. Tapi orang yang tidak nyerendet jalannya gak banyak. Dan yang bahagia adalah orang yang jalannya gak nyerendet. Biar dia lewat kampung, biar dia lewat jalan setapak, dia tidak nyerendet. Jalannya langgeng. Mana coba? Di depan kita, Kang itu. Di depan kita ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Jalannya gimana? Coba bayangin. Kita jalan dengan langgeng. Jangan terima penjelasan orang, dalih-dalih orang yang suka bilang, ya semua orang juga gitu. Itu dia tokoh gereja juga gitu. Jangan lihat tokoh gereja, jangan lihat orang, lihat nih kebenaran Allah. Allah Maha Kuasa. Logik kan? Ini logik. Nah, apa artinya dia Maha Kuasa? Kalau dia bisa kena kehalangan. Allah Maha Kuasa. Dan orang yang miliknya benar jalannya dengan Tuhan, jalannya langgeng. Kalau ada orang bilang, itu omong terlalu fanatik, terlalu apa, biarin. Tuntut yang ini, maksud saya itu bukannya saudara terus gimana. Jangan kecil hati. Tuntut tahu bahwa saudara masih kehalangan, bahwa saudara masih nyerendet, bahwa saudara belum benar. Nah, untuk ngaku tidak benar ini seringkali susah, saudara-saudara. Kita nggak mau ngaku itu. Kita nganggap diri kita benar. Saudara, perhatikan sekarang hidup saudara. Hidup saudara itu gimana? Oh, jangan suka bilang, ya saya sudah meriksa diri, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, masa Tuhan nggak ada apa-apa, kita dibiarkan jalan begitu? Nggak mungkin. Kita terlalu gemampang dengan diri kita, apalagi kalau mengenai salah. Kalau mengenai salah, kalau orang lain punya, waduh, langsung tegas. Tapi kalau mengenai diri sendiri, ya tapi maksud saya nggak gitu kok, tapi nggak apa-apa kok. Saya masih nggak bisa, masih nggak sampai kecepit-cepit. Iya. Saudara tahu, tidak bisa saudara menyembunyikan diri saudara kemana. Kalau memang cari selamat nih, kalau mau cari selamat, kita selamat sih ya, kalau dikasih ya boleh, nggak apa-apa lah. Kita kan gitu seringkali. Saudara nggak nuntut keselamatan.
nggak kelihatan buntutnya, saudara nggak kejar. Saudara cari sampai saudara menikmati keleluasaan ini, bahwa saudara jalan lurus jalan. Maksudnya lurus itu apa? Tidak kerintang apa-apa, tidak pakai siksa ke sini. Ini orang kalau mau masuk ke sana itu kan jalannya mesti siksa, nggak ada yang lurus gitu. Tapi kalau saudara jalan sebagai umat Tuhan, milik Tuhan, sebagai orang Kristen, jalan saudara lurus, dibukain, bukaan jalannya. Saudara, jangan ngenak-ngenakan diri ya. Mumpung sekarang kita mesti keras dengan diri kita. Tapi sekarang ada pertobatan, sekarang ada keselamatan, nanti mungkin gak ada lagi. Di dalam Hosea 6 ayat 1 dan 2. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara, gak ada lain. Berbalik itu dalam bahasa aslinya itu artinya cuma apa? Ngadep Tuhan, lihat Tuhan. Berbalik itu. Bertobat, berbalik itu bukan janji-janji, saya tidak akan nyolong lagi, saya tidak akan ini, saya enggak. Berbalik itu ngadep Tuhan. Kalau kita mau ngadep Tuhan, itu Tuhan yang menyelamatkan, kita akan tahu bahwa Dia yang nerekam, Dia yang nyembuhkan, yang maha kuasa, yang bikin jalan saudara nyerendet, yang bikin jalan saudara susah. Jangan anggap memang ini zamannya sih zaman orang susah ya. Oh, susah gini semua orang susah. Jangan. Hadap Dia, lihat Dia. Cuma lihat Dia saja. Dasar anak itu tuh lihat. Kalau dia cuma dilarang, lupa sebentar lagi, jalan lagi sela. Lupa. Kenapa? Dia nggak berbalik. Tapi kalau dia lihat Tuhan, nggak akan lupa lagi. Nah, saudara sama gitu. Jangan gini, ya, nah sebentar lagi, lupa. Jalan gitu lagi. Saudara tahu, kalau kita berbalik itu kita lihat Tuhan, nggak akan lepas dari Dia. Nggak, cuma lihat Dia aja. Saudara tahu, dari kita nggak bisa menyembunyikan dari Tuhan diri kita. Itu Sheila bisa. Sengaja kalau dia mau lupa, dia nggak lihat saya yang di belakang. Saudara, nah kalau dia nggak lihat saya, pikirnya sudah nggak ada tadi, lupa lagi. Kalau anak lucu ya, saudara nggak lucu kalau saudara. Berapa banyak kali kita dikasih tahu, yang mestinya cukup sekali, bahasanya bahasa yang kita mengerti, ya. Tidak terlalu susah logiknya. Tapi kita lupa juga. Saudara nanti lihat sampai di rumah kan lupa lagi. Jadi saudara perhatiin, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, begitu pasti ya, sampai bisa dihitung, tahu nggak? 1 hari, 2 hari, pada hari ketiga kita sembuh. Dalam hal apa saja loh. Saudara, kalau saudara sakit gitu ya, nggak percaya 3 hari sembuh. Kalau saya sakit 3 hari nggak sembuh, saya takut, tahu nggak? Nggak peduli sakit apapun. Nah, saudara kan sudah nurut ilmu pengetahuan. Kalau sakit tifus tuh nggak bisa langsung sembuh. Oh, nggak gini. Saudara tahu? Saya pernah ngadepi seorang sakit tifus positif. Saudara nggak boleh dikasih makan macam-macam. Saya bilang, bangun. Dia bangun. Padahal ususnya itu sudah hampir lubang. Bangun sembuh. Saudara tahu.
Nah, kita ini mau beliin Tuhan celana jengki. Tuhan suruh pakai celana jengki kita. Tuhan mesti nurut peraturan kita. Adalah aturan Tuhan itu, ini berlaku sampai maut loh. Yesus itu ya, mati pada hari keberapa dia bangkit? Hari ketiga. 1 hari, 2 hari, pada hari ketiga bangkit. Semua. Asal kita benar berbaliknya. Kita berbalik tuh seringkali itu kayak lihat gerhana. Saudara kalau lihat gerhana pakai apa? Saya dulu kalau lihat pakai baskom kasih air. Nggak bisa lihat gitu langsung angus. Nah, saudara juga gitu. Saudara bertobat kepada Tuhan, melirik-melirik, ketip-ketip sendiri. Saudara tahu, berbalik sama sekali. Nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar-tawar. Anak saya itu ngalami cepit Tuhan, cepit benar. Saya bilang bertobat yang tuntas. Buangin semua, bakarin semua berhala-berhala. Sudah. Saya langsung tahu enggak. Masih seret. Langsung saya tahu. Saya biarin aja. Biarpun anak saya sendiri saya nggak mau negur gampang-gampang nasihat. Saya diamkan dulu. Biar Tuhan yang ngajar sendiri. Benar. Akhirnya Tuhan ngajar. Akhirnya dia temukan masih banyak. Dikasih orang permata, dikasih orang apa. Bakar buang. Baru pintu dibukain. Gak percaya kita. Saudara mesti tahu Tuhan Allah adalah Allah yang di atas segala mustahil. Dia bisa hari ini jalan saudara buntu tuh. Besok saudara bisa di ladang berumput hijau dan banyak ternaknya di situ. Gak percaya, saya tahu saudara gak percaya. Saudara percayanya ya pelan-pelan dong. Sekarang sedikit, besok sedikit lagi, usaha sedikit. Saya nggak percaya Tuhan Allah Maha Kuasa. Banyak orang percaya pada Tuhan, tapi Tuhan yang pelan-pelan lah, Tuhan yang ya gini ya gitu, menurut logikanya gimana? Percaya nggak? Besok pagi itu apa kita nggak tahu. Ramalan cuaca itu menunjukkan itu ada badai di situ, badai gede di situ. Dan tentu tidak mungkin kalau dari situ tiba-tiba pindah ke tempat lain mendadak, enggak, mesti ada jalurnya. Sebab itu mereka bisa perakiraan, bisa mengkira jalurnya ke situ, wah mesti lewat Hong Kong. Tahu-tahu bisa enggak loh, saudara. Tahu-tahu bisa enggak. Sebab itu keadaannya jelas, saudara nggak tahu. Itu adalah mainnya panas, mainnya angin, mainnya apa oleh Tuhan. Jadi ingat aja, itu bukan dongeng kalau Tuhan Yesus bilang, diam, tenanglah pada badai yang besar. Bukan, sekarang juga enggak. Saudara sih, ya kan? Kalau saudara misalnya tahu, ini sakit nih, lamanya itu sebulan, ya saudara minta cuti sebulan. Iya kan? Saudara masa minta cuti 3 hari? Enggak, sebulan. Jagain sebulan. Nanti sedia makanan halus sebulan. Nanti sedia semua sebulan. Semua sebulan. Saudara enggak kenal Tuhan. Saya belajar kenal Tuhan 32 tahun lamanya. Seringkali malah sebaliknya. Saya anghina, malah suruh makan gorengan. Cari mati. Itu banyak tuh orang tua yang bawa anak ke rumah saya itu. Di rumah saya itu ada kaleng, di sini kerupuk kayak tukang dagang gitu loh. Nanti ya, jangan, nanti batuk. Jadi saudara, mereka anggap bahwa di rumah saya itu ada penyebab batuk, ada penyebab mati, ada penyebab apa saja. Tapi orang tua yang tidak kenal saya, tidak. Diamin aja anaknya, nggak pernah batuk karena makan kerupuk. Batuknya karena mamanya berdosa, karena anaknya itu salah.
Saudara, saudara tahu. Jadi kita seringkali mau mengalihkan. Bukan saya yang salah, orang lain yang salah. Saya ini cuma akibat, korban. Ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita jadi korban. Umat kita dipelihara. Jaminan. Di dalam Mazmur 91 ayat 12. Mazmur 91 ayat 12. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, begitu rupa Tuhan kalau menyelamatkan. Gak peduli situasinya apa. Situasinya banjir, situasinya bahaya, gak peduli. Tuhan bikin begitu rupa sampai kita ditatang, sampai kita lewat dengan selamat. Kalau saja saudara kenal Tuhan dan percaya ini, hidup saudara enak, gak takut apa-apa kan? Sekarang saudara takut kan? Ya, saudara, dari kecil sudah takut, kecoa, takut apa, saudara, sampai dewasa kita takut. Nanti keserang itu, nanti kena ini, kena itu, saudara. Kalau kita konsekuen takut gitu, hiduplah di bola plastik yang semua disaring dengan, ya makanan juga mesti cuci dulu sama Lysol supaya jangan ada penyakitnya. Oh ada tuh gitu saudara. Saya punya saudara, wah sayang anak, kalau ngasih makan tuh takut anaknya kena TBC kan bang. Jadi udah kalau makan pisang nih, saudara, sendoknya udah steril, pisangnya di steril, dicuci dulu sama sabun gitu. Kalau lupa bahwa nanti sebentar tangannya nggak steril, saudara, lupa pakai sarung tangan, selalu steril gitu, lantas disuapin. Oh, punya anak cuma 2, sakit dua-duanya, sampai akibatnya makan streptomycin sampai tuli. Saudara tahu, kita seringkali maunya begitu. Jadi kalau saudara masak, jangan pakai vetsin, itu nanti kanker. Pakai itu aja, deterjen aja, supaya nggak kanker. Saudara tahu, dan kita maunya kan gitu. Padahal saudara ngerti, yang bikin saudara dan saya selamat itu cuma jaminan Tuhan aja. Ditatang kita, di bahaya apapun kita ditatang. Di dalam Efesus 4 ayat 25-26. Efesus pasal yang keempat ayat 25-26, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara, dusta itu apa? Saudara anggap seringkali dusta itu nggak apa-apa. Yang tidak benar, saudara katakan benar itu dusta. Yang benar, saudara katakan nggak benar itu saudara dusta. Saudara, dan karena itu kita seringkali amarah. Kita seringkali membiarkan diri kita dihanyut hawa nafsu. Saudara, sebelum matahari terbenam, hendaknya semua itu sudah hilang. Saudara tahu, kita bisa simpan sampai besok pagi kan? Kita bisa perpanjang lagi kan?
Apalagi nanti kalau kita ngomong sama orang, sambil ngomong sambil panas lagi, bersambung, rusak kita, tahu nggak? Tidak peduli. Kalau saudara benar takut Tuhan, berbalik kepada Dia. Saudara membuat kesalahan apapun, orang membuat kesalahan apapun, berbalik kepada Dia. Dia nanti yang ngajarin saudara ambil tindakan. Dia nanti yang ngajarin saudara kebijaksanaannya. Dia. Kan itu pasti lain dengan yang saudara punya. Saudara punya tentu kurang aja, dia gitu. Saudara, Tuhan tuh, mobil lain tuh ngawur jalannya. Saya nggak enak tuh. Langsung Tuhan ngomong apa? Kalau nggak marah, kenapa sih? Kenapa kamu mesti marah? Iya, nggak marah juga nggak apa-apa. Saya marah juga dia jalannya nggak gini-gini. Saya nggak marah juga dia jalannya tetap gitu. Nah, buat apa? Nah, kita sering kali nggak bodoh kan? Lagi kalau malam jalan malam tuh, orang jalan malam tuh suka ngamuk. Itu lampu nggak mau didim, sambil ngomel-ngomel, nggak tahu aturan gini. Saudara nggak bilang nggak tahu aturan kan, dia tetap jalannya gitu. Saudara bilang kan makiin nggak tahu aturan, dia juga gitu. Saudara, kenapa? Nah, Tuhan selalu tanyanya, apaan sih? Kenapa sih? Nah, sekarang lihat, kalau saudara marah, jangan lewat matahari sampai terbenam. Dengerin Tuhan bilang apa. Nanti kan saudara dengar. Gak marah kenapa sih? Memang betul. Saudara marah, saudara tidak untung. Saudara nggak marah, saudara juga nggak rugi. Banyak perkara loh. Saudara, Tuhan bisa bilang, gak usah gitu, kenapa sih? Dan nanti kalau saudara nurut Dia, saudara akan mengalami. Ternyata saudara bisa ngatasi banyak masalah. Banyak. Tidak sampai marah saudara itu menjadi benih untuk naik darah, untuk kencing manis, untuk itu semua penyakit-penyakit psikosomatis itu dari situ. Marah sama ini disimpan, besok ada lain lagi yang bisa ditambahkan sama marah kita. Marah ini disambung untuk sana, jadi marahnya sudah dimodifikasi. Hari besok lagi modifikasi lagi, makin lama marahnya makin canggih, dan makin lama makin jadi penyakit. Saudara, orang stres apa itu jangan saudara pikir itu penyakit enteng, karena numpuk nggak bisa buang tuh, bingung. Saudara, nanti jangan saudara coba-coba cari macam-macam. Ada orang datang ke rumah saya, Om mau belajar internet. Saya lihat orang ini rada aneh. Habis dia tuh punya toko mebel. Lumayan kan orang sekarang punya toko ya. Saudara, di daerah yang ramai lagi. Lantas saya kenapa? Ya saya baru beli komputer karena saya stres. Nah, saya nggak tahu siapa yang ngajarin dia beli komputer. Dia beli komputer, dia nggak tahu buat apa. Tahunya cuma buat internet. Lantas dia tanya saya, gimana sih internet? Saudara, orang stres diajarin internet bisa makin stres lagi. Habis bayangin, dia beli nggak yang paling canggih, kecepatannya ya biasa-biasa. Dia pasang internet, ya sekali line telepon bisa ngaco, atau dia dimarahin istrinya karena teleponnya dipakai dia terus. Ada orang mau telepon nggak bisa, itu line telepon. Lantas bisa juga line teleponnya itu yang sering putus. Nah, bisa juga alatnya dia itu lambat. Secara orang stres suruh nunggu. Bayangin, bisa-bisa dibanting tuh nanti komputernya. Saudara tahu, salah cari jalan. Nah, banyak orang tuh salah cari jalan. Buang yang mestinya dibuang. Cari Tuhan. Di dalam Yeremia 2 ayat 4 dan 5. Yeremia pasal yang kedua ayat 4 dan 5. Kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan.
Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Nah ini saudara, Tuhan itu Allah, tidak ada jahat padanya, dia baik, dia sayang kepada saudara. Saudara nggak percaya, saya bisa buktikan loh, dia sayang. Tapi saudara mesti nurut saya, bertobat. Lihat dia aja. Nah, tapi kita itu ya, cukup dengan dia. Dia memelihara kita tuh cukup. Saudara hidup tuh nggak usah ngeden-ngeden, nggak usah forsir, nggak usah apa. Malah Tuhan yang ditinggali. Cari dewa-dewa, cari kekuatan-kekuatan lain, cari bantuan ke sana kemari. Saudara salah. Hidup saudara sekarang seret, greget, gak lancar, diam. Rela dengan apa yang Tuhan kasih. Rela. Jangan cari-cari lain. Saudara, Tuhan kasih saudara apa? Kita jangan cari-cari lain. Ini anak berangkat dari rumah saya bawanya botol nenen. Gak bisa dipegang orang, gak bisa diapa. Pegang terus. Di jalan niup trompet. Kenapa sampai di sini dia kepengen pegang bal, kepengen pegang itu, kepengen pegang itu. Nah, itu kita tuh gitu tuh loh, saudara. Terus mau cari lain-lain, cari macam-macam. Ada hal saudara, rela dulu. Tenang dulu. Saudara punya apa? Saudara dikasih apa? Saudara dapat apa? Nah, percaya kalau saudara dapat nggak? Ada nggak perkara yang saudara punya sendiri, yang saudara bolehnya dapat sendiri? Nggak ada. Semua dikasih Tuhan. Nah kalau saudara terima dengan itu, bahagia dengan itu, saudara nanti lihat Tuhan nggak akan biarkan saudara nunggu lama. Tuhan nggak akan biarkan saudara nunggu sebentar pun nggak. Yang ngatur semua begitu rupa sehingga jalan itu dibukain. Nah nanti saudara tahu, kalau saudara sedang jalan itu baru saudara tahu, iya ya, kok perpek. Tanpa ngeden, tanpa memforsir. Saudara dengan duduk diam, kemenangan kita itu ada pada kita. Amin. Kalau film tanyom, amen daman, olafat elafan ora, dan nariku masa selam. Tuhan, terima kasih. Beri kami sekarang makan tubuh-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Ya fenayakum nikalan salam hema salam etora mayatende esia aloha masalam tenang.
makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus beri kami juga minum darah. Terima kasih. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosa. Ambillah. Ya sayendo kumala fasir salon enar kalamor Demasekira la falamos a la fenaro. Minumlah darah Kristus. Amin. Semaya mustalakara salam nepala kaloa esta yala fara emorang.
dalam surga. Puji, terima